ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk dapat mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah atau tunaikanlah lillah panggilan Allah Ta'ala dan panggilan Rasul, yaitu kita dengan mentaati Allah, mentaati Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika mengajak kepada kalian lima yuhyikum, terhadap yang dapat menghidupkan kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak terhalang, ya. Artinya tidak mampu beriman, tidak mampu mengkufuri Allah kecuali dengan iradah Allah Ta'ala. Wa nau ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah tuhsyarun, dikiring, kembalikan, dikumpulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, katakan ada ayat istajibu lillah, jawablah seruan-seruan Allah, jawabnya seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita taati. Ini adalah seruan dari Allah, seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Yang mana seruan Allah, seruan Rasul adalah seruan-seruan yang dapat mengantarkan kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhiratnya Allah Ta'ala. Min amri din li'annahu sababul hayatil abadiyah, yaitu seruan tentang perkara agama. Maka siapa yang amalkan agama, kata Allah, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, amalkan agama, nuhyiyannahu, aku akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan dunia itu berikan keamanan, di akhirat juga Allah berikan keamanan. Maka dikatakan sesungguhnya dengan agama ini adalah sungguhnya kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu hanya dalam agamanya Allah Ta'ala. Hanya dalam sejauh mana seseorang itu mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan daripada larangannya. Meskipun dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta,
meskipun orang kampung, orang desa, meskipun dia bukan dari kalangan orang-orang yang mulia, bukan turunan nabi, bukan turunan kiai, bukan turunan wali, dia tuh amalkan agama, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia, karena dia telah menjawab seruan Allah Ta'ala. Lain dengan orang yang dia berpaling dengan seruan Allah, orang yang tidak menunaikan panggilan Allah Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu 'aisyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, sungguhnya dia akan diberikan ma'isyah dhanka, kehidupan yang begitu sempit, yang dapat mengantarkan kecelakaan di dunia, bahkan kecelakaan di akhirat Allah Ta'ala nanti. Maka perintah istajibu lillah walir rasuli, maka satu penafsiran istajibu lillah ini adalah panggilan perang, jihad fisabilillah. Maka sahabat radhiyallahu anhu zaman dahulu ini dia tidak berpengaruh antara kondisi ringan atau kondisi berat. Allah firmankan infiru khifafan wa siqala, pergilah, berjalanlah, berjihadlah, khifafan dalam keadaan ringan, wa siqala dalam keadaan berat. Kalau kita kadang-kadang masih pandang kalau segala keadaan nyaman, bekalnya masih banyak, semangat. Kalau bekalnya nggak ada, sudah lemah, malas. Dulu para sahabat radhiyallahu dalam keadaan bekal banyak, bekal sedikit, kondisi yang tidak sesuai dengan hati kita, ada perintah perang, maka berangkatlah mereka. Dalam keadaan ringan ataupun berat, maka mereka berangkat. Maka ada satu sahabat radhiyallahu, dia telah makan roti, maka tinggal sedikit, satu potong roti, sebenarnya sedikit saja dia habiskan, itu tidak makan waktu lama. Akan tapi begitu ada panggilan perang, sahabat langsung bergegas untuk melakukan perang, berjalan pergi. Sehingga Nabi pun bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kenapa kau tinggalkan satu potong roti? Sedikit lagi kamu makan, habislah sudah. Kata sahabat, ya Rasul, saya khawatir kalau saya sibuk terhadap sepotong roti ini sampai habis, saya khawatir saya terlambat dalam melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu peperangan. Saya khawatir saya adalah digolongkan sebagai orang yang lalai. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sibuk dengan memakan roti. Maka ketika itu mereka betul-betul perintah Allah Ta'ala diutamakan. Kalau dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memang benar-benar Allah Maha Besar. Sehingga apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua akan ditinggalkan dan bergegas untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kita ini jauh. Mereka ketika ada perintah Allah, kegiatan-kegiatan apapun dihentikan untuk menuju pada perintah Allah. Tetapi diri kita, ya, ketika ada kegiatan yang kadang-kadang juga kegiatan-kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang tidak bermanfaat, ketika datang perintah Allah, maka perintah Allah ini diabaikan saja. Maka tolak ukurnya adalah sahabat radhiyallahu. Kalau kita mengukur kepada malaikat jelas tidak bisa, ya. Kalau kita bilang nabi, oh itu kan nabi.
Maka sahabat itu ya bukan nabi. Maka dikatakan kita ikut jejaknya mereka. Mereka adalah santri Nabi SAW yang memang betul-betul mengikuti, mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW dalam keadaan susah, dalam keadaan ringan, sehingga hatinya hidup, sehingga Allah berikan kebahagiaan di dunia, bahkan nanti kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ta'akum lima yuhyikum, ketika Allah mengajak kalian kepada sesuatu yang dapat menghidupkan kalian, maknanya sesuatu yang dapat membahagiakan kalian di dunia maupun di akhirat, yaitu kita jalani agamanya Allah Ta'ala. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, bermakna bahwasanya seseorang itu tidak mampu beriman kecuali dengan iradah Allah Ta'ala. Menanya dengan iman, maka orang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanannya. Sejauh sebesar apa itu iman, ya, sekecil iman, kita punya iman kecil, maka kekuatan untuk mentaati itu kecil. Semakin besar, maka akan makin besar untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar lagi sempurna iman, maka sempurnalah apa yang menjadi perintah Allah, sempurna kita laksanakan. Maka begitu iman itu lemah, maka lemahlah amalan. Begitu hilang itu iman, maka hilanglah amalan. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama Engkau. Sahabat radhiyallahu dahulu, pastilah apa yang dibicarakan adalah bicara iman. Ketika bertemu, wahai sahabatku, kaifa asbahta, bagaimana pagimu saat ini? Asbahtu mu'minan haqqan, saya beriman yang sebenar-benarnya, ya. Karena sangat dimungkinkan Allah itu merubah hati manusia. Sorenya beriman, paginya kafir, paginya kafir, sorenya beriman. Ini berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Bisa saja Allah menjadikan kita kafir seketika itu, bisa saja Allah menghendaki kita itu beriman. Ini semua adalah iradatullah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah, kita minta kepada Allah agar iman terawat dalam diri kita. Maka dengan kita ucap, kumpul-kumpul bermuzakarah tentang iman seperti ini, agar iman terawat dalam hati kita. Dikatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hatinya lurus. Tidak lurus hati seseorang sehingga perkataannya lurus. Jadi iman itu ada dalam hati. Iman tidak akan masuk dalam hati ketika hati kita itu kotor, ya. Maka bersihkan dulu hati kita, kemudian iman masuk dalam hati kita. Maka bagaimana iman masuk dari dalam hati kita? Maka perbaiki lisan kita. Kita banyak bicara iman, ini sangat berpengaruh dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Sesuai dengan kata Allah SWT, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Berkatalah dengan kata-kata yang baik, maka yuslih lakum, Allah Ta'ala akan perbaiki amal-amal kalian. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya Allah
kalian akan dikumpulkan. Jadi akan dibalas nanti amal-amal mereka, amal-amal kita. Maka kita jangan bayangkan di mana di akhirat nanti dikumpulkan seperti dikumpulkannya di dunia ini. Tapi semua nanti di akhirat kita akan dikumpulkan. Maka dengan dimulainya hari kiamat, artinya semua yang ada ini dibinasakan. Dengan tiupan trompet yang pertama, maka hancurlah dunia ini. Orang semua mati semua. Kemudian ditiup trompet yang kedua sehingga bangun semua. Nah, ketika bangun, bangkit semuanya, orang yang pertama kali adalah bangun adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkumpul. Bahkan orang-orang yang ribuan tahun sudah meninggal, semua akan berkumpul menjadi satu di satu tempat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dikatakan la tazalu qadama'atin hatta sya'an arba'i hisab. Tidak bergeser kaki seorang hamba. Jadi ketika di hari kebangkitan, kaki belum sempat bergeser, ditanya Allah Ta'ala, untuk apa umur masa mudanya, dari mana hartanya, untuk apa hartanya, umurnya buat apa, apakah untuk taat, apakah untuk maksiat. Nah, ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Maka disitulah fayjazikum bi'amalikum. Siapa yang banyak amal di dunia, maka akan menjadi orang beruntung nanti di akhirat. Orang yang banyak keburukannya, Allah balas juga nanti di akhirat. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara ini kita masih banyak kesempatan, masih diberi umur oleh Allah, banyak-banyak kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala senantiasa menolongkan kita sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang yang diterima amal kebaikannya, sehingga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian tafsir kita satu ayat, bagaimana kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semoga kita dapat mendapatkannya dengan cara mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sebelum majlis kita dan untuk dengan majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum